Hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Kita buka sekarang di kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Dengerin baik-baik ya. Tuhan tahu persis apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan. Dia mengerti detail dari apa yang kita kerjakan. Kemanapun kita pergi, Tuhan selalu menyertai kita. Di kitab Mazmur dikatakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhin rohmu, kata Tuhan. Kemanapun kita pergi, Tuhan melihat detail perbuatan kita. Kita itu nggak bisa lari dari apa yang Tuhan lihat. Tuhan melihat semua detail secara utuh dari semua perbuatan dan tindakan kita. Harusnya kita mesti hati-hati mulai hari ini. Cara kita bersikap, cara kita bertindak, cara kita berkata-kata. Tuhan lihat semuanya. Tidak ada yang disembunyikan sama sekali. Sekalipun kau sedang berbuat dosa pun Tuhan lihat dan perhitungkan. Kalau kita ini memiliki kesadaran akan Tuhan, kita akan sangat hati-hati bertindak. Kita nggak mau membuat nama Tuhan nggak dipermuliakan. Kita mau nama Tuhan dipermuliakan terus. Kita kalau sadar akan Tuhan dari semua tindakan dan ucapan kita, dari perlakuan kita akan semakin hati-hati. Kita nggak mau menyakitin hati Tuhan. Karena apa? Tuhan tahu kok semua dari apa yang kita kerjakan dan lakukan. Kalau Bapak Ibu hari ini sedang kondisi struggle, sedang berjuang, sedang hancur, sedang babak belur, Tuhan tahu persis. Bahkan sampai kayak apapun kondisi di dalam batin kita dia tahu. Kita ini memiliki Tuhan yang mengerti sekali. Kita itu memiliki Tuhan yang tahu semua kesusahan dan penderitaan kita. Kita memiliki Tuhan yang tahu detail dari semua apa yang kita kerjakan. Hebatnya itu. Tapi perhatikan baik-baik ya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Ini yang lebih parah lagi. Orang menyangka dirinya benar di hadapan Tuhan. Dirinya menjadi orang yang diselamatkan. Padahal dalam dirinya mati. Banyak orang gak sadar kalau dirinya mati. Kenapa kok bisa dinyatakan seperti ini? Perhatikan ayat yang kedua. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal dan sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapatin sempurna di hadapanku. Ini yang lebih parah lagi. Kalau kita tidak bisa didapatin menjadi orang yang bisa dipercaya Tuhan, mengerjakan segala sesuatu dengan baik, akhirnya ya kita suatu hari akan tanggung jawab dengan apa yang kita kerjakan selama di muka bumi. Ingat perumpamaan tentang uang mina, ada yang dipercayakan 1, dipercayakan 2, dipercayakan 5. Dipercayakan 5 jadi 10, yang 2 jadi 4, yang 1 tidak dikembangkan. Kenapa? Tidak memiliki tanggung jawab. Segala sesuatu selama kita tinggal di muka bumi yang kita kerjakan, yang kita lakukan. Apapun itu yang Tuhan percayakan sama kita, kita harus kerjakan dengan tanggung jawab. Kita harus lakukan dengan tanggung jawab. Tujuannya satu, untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena kita akan bertanggung jawab suatu hari menghadap tata pengadilan Kristus. Kita mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita kerjakan. Nah kalau hari ini Tuhan ngomong, engkau hidup, dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangun dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak ada satupun pekerjaanmu aku dapatin sempurna di hadapan Allahku. Coba sekarang kita cek kembali sepanjang kehidupan kita ini. Benar nggak yang kita lakukan ini? Sudah berkenan di hadapan Tuhan. Sepanjang umur kita yang sudah kita lalui selama ini. Sepanjang hidup kita yang kita sudah kerjakan dan lakukan. Benar nggak kita habiskan hanya untuk menyenangkan Tuhan? Atau kita lakukan semua perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan? Coba masing-masing koreksi sampai kedalaman batinmu. Nah, ada orang umur berapa? Umur 30, 40, 50, 60, 70. Atau masih umur belasan tahun. Kalau sepanjang umur yang Tuhan percayakan sama kita selama ini, benar nggak kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan? Ketika Tuhan percayakan apapun itu kita kerjakan dengan baik. Pekerjaan, usaha, bisnis, rumah tangga, keluarga, kita udah kerjakan dengan baik. Kita lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Atau kita habiskan waktu kita serampangan dan sembrono.
Nah, kalau kita habiskan waktu serampangan dan sembrono, ya ujungnya kita nggak akan dapatin sempurna di hadapan Tuhan. Kita melakukannya tanpa tanggung jawab sama sekali. Hari ini kita mesti mulai dengan segala sesuatu hanya untuk menyenangkan Tuhan. Supaya apa? Kita melakukan suatu hari dapatin sempurna di hadapan Tuhan. Perhatikan, dibangun dan kuatkanlah apa yang masih tinggal dan sudah hampir mati. Apa yang ada sampai hari ini yang Tuhan percayakan, apapun itu kita kerjakan dengan yang terbaik hanya untuk menyenangkan Tuhan. Jangan main-main. Jangan habiskan waktumu sia-sia. Karena kita harus didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Melakukan sempurna seperti apa yang Tuhan mau. Karena kalau kita ngomongan, kita harus melakukan kehendak Allah yang baik, berkenan, dan sempurna. Yang kita kejar itu adalah sempurna, bukan hanya sekedar berkenan, bukan hanya sekedar baik. Tapi standar surga kita mau melakukannya dengan sempurna di hadapan Tuhan. Kita tidak akan bisa melakukan sempurna di hadapan Tuhan sampai kita ini menyerahkan hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Ya tidak mungkin orang yang menyerahkan hidupnya di hadapan Tuhan, hidup serampangan dan sembrono, bisa melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Yang jelas pasti perlakuan, sikap, dan perbuatannya sembrono. Tapi orang-orang yang menyerahkan hatinya sepenuhnya di hadapan Tuhan, menyerahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan, itu adalah orang-orang yang sungguh-sungguh akan didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Tindakannya, perbuatannya, perlakuannya akan hati-hati, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Perhatikan yang ketiga. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Dengar firman, lakukan. Gak usah ditimbang-timbang lagi. Kalau firman ngomong A, hidupin dan lakukan. Dan bertobat. Bapak Ibu selama ini melakukan kejahatan apa, melakukan dosa, melakukan pelanggaran apapun juga. Bertobat. Cepat bertobat. Karena Tuhan, kasih karunia Tuhan masih tersedia sampai hari ini. Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Tuhan kita itu sampai hari ini, kalau kita melakukan dosa dan pelanggaran dan Tuhan belum hukum, Tuhan biarkan begitu rupa, artinya Tuhan masih beri kesempatan kita untuk bertobat. Untuk bertobat sungguh-sungguh. Coba kembali dikoreksi sampai kedalaman batinmu. Kita masih melakukan dosa dan pelanggaran apa yang belum berkenan di hadapan Tuhan. Ya bertobat kalau belum berkenan di hadapan Tuhan. Dengerin firman, dengerin khotbah demi pengajaran yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau nemplak dalam hatimu ya jangan tersinggung, justru engkau malah bertobat. Dengerin khotbah yang bagus, yang menemplak sampai kedalaman batin, ya bertobat balik kepada Tuhan. Bertobat balik kepada Tuhan. Jangan izinkan dosa apapun juga menguasai hati kita. Kita harus benar-benar berubah menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, kalau engkau tidak berjaga-jaga, artinya waspada, aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba datang kepadamu. Kita harus mempersiapkan diri hidup ini seakan-akan hari ini ketemu Tuhan. Hari ini mau dipanggil Tuhan. Kan kita ini kalau hidup kita ini setiap hari berjaga-jaga seperti mau ketemu Tuhan, mau dipanggil Tuhan. Kita hidupnya hati-hati loh. Kita ngomong juga tidak sembarangan. Kita bersikap sama orang lain pun juga tidak akan sembarangan. Kita akan sangat menjadi orang yang sangat hati-hati tindakan kita. Tapi kalau kita ini merasa umur kita masih panjang, kita masih melakukan ini dan itu, akhirnya kita apa? Melakukan serampangan, toh masih ada waktu. Besok kan masih bisa bertobat, hari ini melakukan dosa. Jangan seperti itu. Kita harus berjaga-jaga. Karena kita tidak pernah tahu. Seperti pencuri, dan kau tidak akan tahu di manakah aku tiba datang kepadamu. Benar-benar. Kalau tiba-tiba hari ini Tuhan datang, mendadak, jemput masing-masing personal Bapak Ibu. Kan harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kan kedatangan Tuhan itu ada dua. Kedatangan Tuhan secara umum mengangkat kita di awan-awan permai, atau kedatangan Tuhan secara personal menjemput kita dimanapun Bapak Ibu berada. Tiba-tiba dipanggil langsung ke rumah Bapa. Itu yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kita harus taruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Sepenuhnya di hadapan Tuhan. Supaya kita siap ketika kita ini dipanggil Tuhan dan mempertanggungjawab segala sesuatu. Amin. Nanti yang keempat, tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Jadi ada orang yang hidupnya benar, hidupnya enggak melakukan dosa, tapi hidup kudus, komitmen. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Orang yang tidak mencemarkan dan sebuah kecemaran, artinya mengkuduskan dirinya,
menjadi orang yang berbeda, menguduskan dirinya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ini orang yang komitmen. Orang yang komitmen tidak menghidupin prinsip hidup, gaya hidup seperti orang dunia. Orang-orang model kayak begini loh. Suatu hari dia akan menikmatin semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Orang yang begini nih, orang yang komitmen, orang dunia melakukan gaya hidup orang dunia, melakukan dosa, pelanggaran, melakukan segala macam perbuatan. Tapi kita adalah orang yang komitmen di hadapan Tuhan. Tidak mencemarkan diri. Orang lain berzina, kita hidup kudus. Orang lain gosip, kita hidup setia. Jaga mulut kita, perkataan kita. Orang lain hidupnya kompromi dengan orang-orang dunia, tapi kita harus orang yang berbeda di atas rata-rata. Melakukan kebenaran, hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kemurnian hati. Orang lain kompromi hidupnya. Pakai uang sembarangan. Tapi kita pakai uang seperti yang Tuhan mau, Tuhan inginkan. Kita mempertanggungjawabkan semua segala sesuatu yang Tuhan percayakan sama kita. Akhirnya apa? Kita didapati menjadi orang yang berkenan. Kalau kita dapati menjadi orang yang berkenan ya, mereka akan berjalan dengan berjalan dengan Tuhan dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. The best ini. Ini orang yang didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Ayat yang kelima, perhatikan baik-baik. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih. Yang demikian, kalau orang itu menang terhadap keinginan dagingan, hawa nafsu, terhadap dunia, bisa mengalahkan hidupnya, ia akan dikenakan pakaian putih. Yang demikian, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. The bestnya. Kalau namanya tidak akan menghapus dalam kitab kehidupan, berarti namanya kita bisa dihapus dong. Kalau Tuhan ngomong begini, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Berarti Tuhan bisa menghapus. Ya jangan sampai nama kita dihapus. Nama kita tetap tertulis dalam kitab kehidupan. Melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Keren gak? Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Kalau kita setia, kita hidup setia di hadapan Tuhan, mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh mencintai Tuhan, nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Luar biasa sekali. Coba perhatikan yang ketujuh, ini kepada jemaat yang di Philadelphia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang maha kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak akan ada yang menutup. Apabila yang menutup, tidak ada yang dapat membuka. Perhatikan baik-baik, Bapak Ibu. Kalau Tuhan buka jalan atas kehidupan kita, kalau Tuhan sudah buka, artinya Tuhan berikan perkenan dalam kehidupan kita, berkat itu akan mengalir begitu rupa, dan tidak ada orang yang sanggup menahannya. Ini bagian kita ini ngikutin Tuhan. Ngikutin terus Tuhan aja, jalan terus aja sama Tuhan. Ngikutin ketetapan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kalau Tuhan menyertain kita, Tuhan pasti akan campur tangan secara kehidupan kita secara ajaib dan luar biasa loh. Kalau Tuhan memberikan, buka jalan, campur tangan, memberikan kunci Daud kepada kita, tidak ada yang sanggup menutupnya. Tapi kalau ia menutup, tidak ada yang sanggup membukanya. Kalau Tuhan memproteksi kamu, tidak ada yang sanggup menghajar kamu, mencelakain kamu. Kalau Tuhan melindungi kamu, tidak ada siapapun yang sanggup mencelakai hidupmu. Kalau Tuhan sudah memberkati, tidak ada yang sanggup menggagalkannya. Tapi kalau Tuhan sudah menutup, tidak ada yang sanggup juga membukanya. Karena apa? Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Dia adalah Allah yang powerful dan luar biasa. Perhatikan ya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Tuhan tuh selalu lihat loh. Dari ayat sebelumnya, Tuhan juga lihat pekerjaan kita. Jadi Tuhan itu memperhatikan semua pekerjaan kita. Tuhan tahu persis apa yang kita kerjakan dan lakukan. Artinya memang mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, memperhatikan dari semua pekerjaan yang kita lakukan. Karena dari pekerjaan kita, suatu hari kita akan mendapatkan upah apa tidak. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Kalau Tuhan buka bisnismu, pekerjaanmu, usahamu, akan terjadi breakthrough dan terobosan. Tidak ada orang sanggup menutupnya. Tuhan sekali berkati kamu, dia akan berkati secara ajaib. Tuhan sekali pakai kamu, dia akan urapi. Ketika kamu jaga kekudusan, jaga kesucian, semakin kamu akan diurapi Tuhan, semakin dipakai Tuhan secara luar biasa.
hidupmu akan diberkati Tuhan luar biasa. Tuhan itu powerful dan dahsyat. Tuhan itu luar biasa sekali. Sekali Tuhan berkati, Dia akan terus berkatin kita. Sekali promosi-promosi. Selama hati kita nempel sama Tuhan. Selama kita mengasihi Tuhan, Tuhan akan campur tangan secara ajaib dan luar biasa. Tapi kalau kita hidup ngawur, hidup serampangan dan sembrono, ya kita sendiri yang akan berurusan dengan Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihat aku telah membuka pintu bagimu. Ini Bapak Ibu yang selama ini tertutup bisnis usahamu, apapun juga kalau Tuhan ngomong dibuka, pasti diberkati kamu. Keluargamu pulih. Pekerjaanmu dipromosi. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihat aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Kita ini memang nggak punya kekuatan seberapa. Kita nggak memiliki kekuatan apa-apa. Kita ini kekuatan kita adalah Tuhan kok. Yang memampukan kita mendapatkan, diberkati sampai hari ini, mendapatkan kekayaan, melakukan pekerjaan, pelayanan dan lain sebagainya karena kekuatan Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Tapi kalau kita coba pakai kekuatan kita, ya kita akan sering gagal. Kita harus mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal aku, ini orang yang setia. Hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hidup takut akan Tuhan, tidak menyangkal nama Tuhan. Lihat, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu, sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu. Dan mengaku, aku mengasihi engkau. Ini ada orang-orang yang hidupnya masih berdusta. Nipu, bohong, tukang tipu, tukang bohong. Tukang, menyombongkan diri. Kelihatannya baik, padahal hatinya busuk. Ya ini orang model-model ini harus bertobat hari ini. Ayat yang 10, perhatikan, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Kalau kita ini setia menantikan Tuhan, kita pasti akan mengalami masa pengangkatan itu. Bahkan Tuhan akan luputkan dari penderitaan. Kita akan berbeda. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Kasih Tuhan itu sama rata. Pada semua orang Dia mengasihi. Sama orang berdosa. Karena Tuhan rela mati di kayu salib itu menebus dosa semua manusia di muka bumi. Tapi Tuhan seringkali memperlakukan berbeda dengan orang-orang tertentu. Perlakuannya itu beda. Karena apa? Ya jelas. Kalau orang yang melakukan kebenaran, hidup dalam kesetiaan, pasti Tuhan perlakukan berbeda. Apalagi memiliki hubungan dengan Tuhan itu pasti diperlakukan berbeda. Tapi kasih Tuhan tetap sama. Perhatikan ayat 11, aku datang segera peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Apapun yang hari ini Bapak Ibu dipercayakan Tuhan, pegang. Pegang kebenaran. Hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan, hidup dalam takut akan Tuhan. Tuhan akan berikan mahkota suatu hari kalau kita ini dapat dipercaya di hadapan Tuhan, didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-12, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Kalau hari ini ya jelas-jelas saya memperhatikan nih. Kalau hari ini orang yang hidupnya komitmen di hadapan Tuhan. Hidup benar, hidup mengasihi Tuhan, hidup mencintai Tuhan. Hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan di muka bumi ini loh. Komitmen memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan yang berbeda. Pasti Tuhan pakai jadi berkat bagi banyak orang. Tapi kalau hidupmu ya sama, gak jauh beda dengan orang-orang dunia. Ya Tuhan gak akan percayakan apa-apa. Kita itu dipercayakan Tuhan untuk melayani orang lain, memberkati orang lain karena kita ini didapatin berbeda hati kita di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan bisa percayakan banyak hal dalam kehidupan kita. Tapi kalau dalam segala apapun kita nggak bisa dipercaya Tuhan, ya bagaimana Tuhan mau berkatin hidup kita? Orang-orang yang hari ini, berapapun umurmu masih belum terlambat. Cari Tuhan, kenalin Tuhan, hidup dalam kebenaran. Waktumu yang ada ini bisa dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Bisa jadi berkat. Di bumi ini pun kita jadi berkat loh. Kita akan dipakai Tuhan menjadi terang bagi kemuliaan namanya. Selama tinggal di bumi ini pun, Tuhan akan pakai kita menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi mentor, menjadi contoh, menjadi orang-orang yang dipercayakan memberkatin banyak orang. Bahkan suatu hari nanti pun Tuhan akan promosi kita. Dan ia tidak akan keluar dari situ dan
Padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga Allahku, dan nama yang baru. Kalau kita bisa dipercaya Tuhan, kita akan tinggal di langit baru, bumi baru, bersama Tuhan dan dipercayakan Tuhan. Ingat tentang perumpamaan orang uang mina itu, kalau kita bisa dipercayakan 5 dikembangkan jadi 10, kita akan dipercayakan untuk mengelola 10 kota. 5, yang 2 jadi 4, kita akan dipercayakan mengelola 4 kota. Artinya apa? Kita akan memerintah bersama Kristus. Dari semua apa yang Tuhan percayakan, suatu hari kita akan dipercayakan menjadi orang-orang penting di Yerusalem baru, bumi baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang Roh katakan kepada jemaat. Ini penting sekali Bapak Ibu. Jadi kita harus benar-benar taruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Sepenuhnya hati kita di hadapan Tuhan. Apapun yang hari ini Tuhan percayakan, kita tanggung jawab, kita lakukan dengan setia. Kita hidup benar, kita hidup kudus. Kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Gak ada yang lain. Saya sudah sering ngomong berkali-kali, hidup kita ini yang ada ini, pakai untuk nyenengin hati Tuhan saja. Jangan ngejar yang lain. Toh kita ngejar yang lain, kalau pengejaran kita itu salah di hadapan Tuhan, nanti kita akan bawa belur, kacau, berantakan. Justru kita harus benar-benar menyerahkan hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Menaruh hidup kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Memberi hidup kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan campur tangan dalam setiap apapun yang kita kerjakan. Kalau kita ini bergantung sepenuhnya, hidup kita akan semakin diberkatin Tuhan. Semakin diberkatin Tuhan. Hari ini saya lagi di Surabaya. Dan kita dimanapun berada, taruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, saya sharing firman hari ini, dan Tuhan akan campur tangan. Renungin baik-baik. Taruh hatimu baik-baik. Jangan hidup sembarangan dan sembrono lagi. Jadi semua tindakanmu, semakin hari semakin kita serahkan di hadapan Tuhan. Tiap hari kita itu bergaul sama Tuhan, mengkoreksi hati kita. Supaya kita ini, ketika Tuhan datang, kapan saja kita siap. Kita mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan kita akan didapati menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang dipercayakan perkara-perkara ilahi yang ajaib dan dahsyat. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan atas kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang tutup Alkitabmu, tutup matamu, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat anugerahmu, buat kesetiaanmu. Hari ini kami menyerahkan hati kami ini sepenuhnya di hadapanmu. Biar Engkau sendiri yang beracara Tuhan. Berkat-Mu berkelimpahan kepada setiap orang yang mendengar firman yang Hamba-Mu sampaikan. Hari ini, pagi ini, Engkau sendiri yang beracara. Terima kasih ya Tuhan, bahwa hati kami ini semakin hari semakin mengasihi-Mu, semakin mencintai-Mu, semakin hidup benar seperti yang Kau mau. Yang mau berdoa, kami materaikan dengan darah Yesus firman yang Hamba-Mu sampaikan. Dan mulai hari ini, Tuhan berkat-Mu berkelimpahan kepada setiap orang yang mendengar firman ini. Tuhan jamah hati kami. Bawa terus masuk kami ke dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan. Mengasihi Tuhan, merindukan Tuhan melebihi apapun juga di muka bumi. Mau berdoa dalam nama Yesus. Setiap orang yang mendengar firman ini diberkati dan diberkatin Tuhan. Dipakai Tuhan luar biasa. Disinggapkan kebenaran, mata hatinya semakin hari semakin mencintai dan mengasihi Tuhan. Mau berdoa untuk orang-orang yang sakit. Tuhan sembuhkan oleh bilur darah Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Buat pagi hari ini kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan. Buat Yesus Kristus Tuhan Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. And God bless you.